Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Dimutakin. Saya mahasiswa dari UNC Bersyakh Nurjati Cirebon, Fakultas Usuluddin dan Adab, mata jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sini saya akan mencoba menjelaskan kitab tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz dalam tafsir Al-Ajiz, dalam kitab tafsir Al-Ajiz, sebagai tugas individu dari mata kuliah kajian ilmu qiraat dan tajwid. Nah, yang pertama, kitab tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz ini adalah karyanya Al-Abi Muhammad Abdul Al-Haq bin Ibnu Atiyah Al-Garnati Al-Andalusi, atau beliau lebih dikenal dengan Imam Ibnu Atiyah. Imam Ibnu Atiyah adalah seorang tokoh cendekiawan Islam yang berpengaruh di bidang tafsir. Beliau juga mendapat penghormatan yang tinggi, baik dari para ulama maupun dari masyarakat umum. Nah, kitab tafsir Al-Muharrar Al-Wajiz ini, karyanya beliau itu yang menjadi salah satu kitab rujukan utama dalam kajian tafsir. Dalam kitab tafsir ini ada perbandingan antara Imam Ibnu Atiyah dengan Az-Zamakhsyari. Nah, perbandingannya itu untuk upaya menghubungkan Al-Kasyaf dengan Muharrar Al-Wajiz. Nah, jika kita bersandar pada hubungan umum perbandingan ini, maka perbandingan ini itu bersifat khusus dan tepat. Dan perbandingan ini itu tidak ilmiah atau jauh dari kata benar, karena jarak pendekatan perbandingan ini antara Al-Zamakhsyari dengan Imam Ibnu Atiyah itu dari aspek kebahasaan, dan Imam Az-Zamakhsyari itu bahasanya Imam Al-Zamakhsyari itu dalam mengembangkan pendekatan linguistik dalam penafsiran itu sudah terkenal, dan kitabnya menjadi andalan masyarakat. Jadi Imam Al-Zamakhsyari ini, beliau dalam menafsirkan kitab lebih condong ke sastra dan bahasanya. Sedangkan Imam Ibnu Atiyah itu beliau lebih condong menonjol kepada karakter tafsir yang diriwayatkan. Imam Ibnu Atiyah menulis dengan gaya yang lebih ringkas dan murni, sedangkan Az-Zamakhsyari menulisnya dengan lebih analisis dan mendalam. Pernyataan ini tepat karena mereka memiliki keunggulan sendiri. Ya, keunggulannya Al-Zamakhsyari itu dalam bahasa, makanya analisis dan mendalam. Sedangkan Imam Ibnu Atiyah itu lebih banyak mengutip pendapat ulama sebelumnya dan menjaga kemurnian pemikiran dari penyimpangan teologis dan pendapat ekstrim yang dikenal dalam metode gramatikal Az-Zamakhsyari. Abu Hayyan menganjurkan untuk membandingkan kedua tafsir itu secara khusus karena keduanya adalah mahakarya dalam ilmu tafsir, sekaligus juga mengundang kritik dan pengambilan pelajaran darinya. Pelajaran yang lebih rinci itu menjelaskan bahwa pendapatnya Abu Hayyan tentang Al-Zamakhsyari itu adalah puncak dari suatu era dalam nahwu atau gramatik. Sedangkan Imam Ibnu Atiyah itu adalah awal dari era baru yang masih mempertahankan beberapa ciri era sebelumnya seperti ijtihad, tarjih, atau penguatan pendapat dalam analisis gramatikal dan metode. Lanjut ke metode nahwu Ibnu Atiyah. Metode nahwu Ibnu Atiyah yang pertama yaitu mengintegrasikan nahwu dalam tafsir, menyertakan hukum, bahasa, dan qiraat sesuai kebutuhan teks tanpa memisahkannya. Yang kedua, beliau mengikuti mazhab Basroh, lebih mengutamakan pendapat ulama Basroh dalam i'rab dan tarjih, meski juga menyebut pendapat beberapa ulama Kufah, tetapi tetap condong pada mazhab Basroh. Yang ketiga, menolak beberapa pendapat nahwu, terutama pendapatnya At-Tabari dan Al-Mahdawi yang dianggap lemah oleh Imam Ibnu Atiyah.
Beliau juga mengutip pendapat ahli nahwu tentang qiraat tanpa menggunakan riwayat untuk mengkritiknya, tetapi tetap merujuk juga pada mushaf. Lanjut ke penyatuan i'rab dan tafsir. Nah, dalam mukadimah tafsirnya, Imam Ibnu Atiyah menjelaskan bahwa aku menyusun tafsir ini dengan menggabungkan beberapa aspek dari hukum, nahwu, bahasa, makna, dan qiraat sesuai kebutuhan setiap ayat. Tujuannya agar tidak ada yang terlewat, berbeda dengan banyak tafsir yang lain memisahkannya. Tafsir yang baik itu harus merangsang pemikiran dan mendorong perenungan. Imam Ibnu Atiyah menolak praktik pemisahkan i'rab dari tafsir seperti yang dilakukan Al-Mahdawi. Menurutnya pemisahan i'rab itu tidak tepat karena i'rab dan tafsir itu saling melengkapi. Yang kedua yaitu kesetiaannya pada masa Basroh dan pengumpulan pendapat. Dalam firman Allah, au kullahum ahadu ahda fanabaduhu wara'ahum. Nah, Imam Ibnu Atiyah mengutip berbagai pendapat. Yang pertama yaitu pendapatnya Sibawai yang mengatakan bahwa au itu adalah huruf istifham atau untuk pertanyaan. Pendapatnya yang kedua yaitu mengutip pendapat Al-Akhfashi. Beliau berpendapat bahwa au itu adalah huruf tambahan. Beliau juga mengutip pendapatnya Imam Al-Kisai. Au itu dibaca dengan fathah untuk memudahkan pelafalan. Nah, Imam Ibnu Atiyah lebih cenderung pada pendapatnya Sibawai yang menyatakan bahwa pendapatnya Sibawai itu paling kuat, sedangkan pendapat lain terkesan dipaksakan. Nah, penyatuan i'rab dan tafsir secara analisis gramatikalnya dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 100 au kulluhum ahadu ahda fanabadu wara'ahum. Imam Ibnu Atiyah berpendapat mengutip pendapatnya Sibawai bahwa huruf au itu berfungsi sebagai huruf ataf atau penyambung yang diawali alif istifham untuk pertanyaan. Selanjutnya metode Ibnu Atiyah dalam mengutip pendapat ulama. Meskipun Ibnu Atiyah itu banyak mengandalkan pendapat ulama Basroh seperti Al-Zajjaj dan Abu Ali Al-Farisi disebutkan dalam mukadimah tafsirnya sebagai ahli bahasa terkemuka. Beliau juga tetap objektif dengan menyertakan pendapat ulama Kufah ketika relevan. Nah, contoh analisis gramatikalnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 89, walamma ja'ahum kitabum min 'indillahi musaddiqul lima ma'hum. Nah, Ibnu Atiyah mengutip perdebatan tentang kata lahu atau baginya. Abu Al-Abbas Al-Mubarrad atau ulama Basroh menjawab lahu pertama pada kata kafaru, sedangkan lahu kedua itu sebagai penguat. Nah, Al-Zajjaj juga berpendapat bahwa lahu pertama tidak memerlukan jawaban karena maknanya sudah jelas. Nah, yang terakhir ada kritiknya beliau terhadap qiraat syadz dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Qiraatnya Abu Amr membaca ihdinas siratal mustaqim. Jadi membaca az-zirata itu dengan huruf zain bukan dengan huruf shad. Nah, komentarnya Imam Ibnu Atiyah, ini adalah qiraat yang lemah karena bertentangan dengan mushaf Utsmani dan kaidah bahasa. Hanya ahli nahwu yang bisa mendeteksi kesalahan seperti ini. Mungkin cukup pembahasannya sampai situ dulu. Untuk nanti pembahasan selanjutnya akan dijelaskan lain kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.